Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Niko, senang sekali kita bisa mengawali pada hari Senin pagi Anda pemirsa mengawali aktivitas. Kami awali dengan hot topic, yaitu pemirsa kami turut berduka atas kepergian 3 prajurit menjaga perdamaian dan ketiganya telah dimakamkan pada hari Minggu kemarin pemirsa. Suasana duka menyelimuti Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo II, Magelang pada Minggu pagi. Almarhum Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan diberangkatkan dari rumah duka di Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, di mana upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Rangkaian prosedur militer dan tembakan salvo mengiringi prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara atas dharma bakti almarhum. Gugurnya Serka Ikhwan menjadi duka mendalam bagi Korps TNI dan juga bangsa Indonesia. Almarhum dikenal sebagai prajurit dedikatif yang berjuang menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak hanya ia saja pemirsa, suasana hikmat juga menyelimuti prosesi pemakaman militer Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Proses pemakaman berlangsung secara militer dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sebagai inspektur upacara. Terlihat istri almarhum beserta keluarga mengiringi pemberangkatan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru ketika sang penjaga perdamaian dimasukkan ke liang lahat. Suasana duka juga menyelimuti keluarga Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga dan kerabat ketika almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwates, Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis pilu sang istri menyelimuti suasana pemakaman, bahkan sang istri hampir pingsan di pusara sang suami. Sekali lagi kami turut berduka cita atas wafatnya 3 prajurit penjaga perdamaian dari Indonesia. Kami harapkan memang ke depannya mungkin ada evaluasi, ada tindakan lagi dari pemerintah Indonesia untuk bisa mengetahui bagaimana tepatnya untuk penempatan dari UNIFIL ini ya. Betul sekali, dan juga kita tentu berharap bagaimana negara juga hadir memperhatikan para ahli waris karena mereka juga berjuang untuk atas nama bangsa Indonesia. Baik pemirsa, kita beralih ke topik yang kedua. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membantah tuduhan respons Sianipar yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi informasinya pemirsa, hal tersebut disampaikan JK di kediamannya. JK menegaskan mengenal Roy Suryo hanya sebatas sebagai mantan menteri. Sementara itu untuk nama respons Sianipar dan nama-nama lainnya terkait dengan kasus tersebut, JK mengaku tidak kenal sama sekali. JK juga menyatakan bahwa dirinya bersama kuasa hukumnya akan segera memproses pencemaran nama baik ini. Ia menyebut akan mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan tuduhan palsu respons Sianipar tersebut hari ini. Dan Yusuf Kala juga menjelaskan bahwa rangkaian pertemuan yang ia gelar selama bulan Ramadan merupakan pertemuan dengan sejumlah akademisi dan profesional yang tidak berunsur politis. Dan hasil daripada pertemuan tersebut adalah sejumlah rekomendasi kepada Presiden dan juga Kemenko Perekonomian terkait isu-isu nasional. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, kita simak pernyataan daripada Yusuf Kala berikut ini. Kita belum bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah.
Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim, saudara Rismon, untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Kita beralih ke hot topic selanjutnya pemirsa terkait dengan luapan banjir susulan yang menggenangi jalan alternatif di kawasan Wihpora, Kabupaten Bener Meriah Aceh. Kita lihat visualnya pemirsa. Pemirsa, inilah situasi di jalan alternatif lintas tengah Aceh, tepatnya di kawasan Wihpora, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh. Akses utama warga ini menjadi lumpuh total dan tidak dapat dilalui baik oleh kendaraan roda 2, roda 4 maupun truk bermuatan besar. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur kawasan tengah Aceh sejak sore hingga malam hari dan akhirnya mengakibatkan sungai di kilometer 50 meluap. Banjir susulan langsung menerjang jalan alternatif, sehingga pengendara dari arah Biren menuju ke Bener Meriah Aceh Tengah maupun Gayo Luwes terpaksa berhenti total. Derasnya luapan air sungai juga merusak konstruksi jalan darurat di Sungai Wihpora. Bahkan satu unit truk terlihat terbawa arus hingga terbalik. Jalan alternatif ini sebelum menjadi satu-satunya harapan warga setelah putusnya jembatan lintas nasional di kawasan Enang-Enang beberapa waktu lalu, di mana Polres Bener Meriah mengimbau para pengendara untuk menunda perjalanan menuju lintas tengah Aceh, terutama ketika kondisi hujan deras demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Banjir juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lebong Bengkulu pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah sungai meluap dan air dengan cepat masuk ke kawasan pemukiman warga. Untuk data sementara, tercatat ada sedikitnya 5 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Lebong Utara, Uram Jaya, Amen, Pinang Berlapis, dan juga Lebong Tengah. Nah, selain banjir, bencana tanah longsor juga dilaporkan terjadi di ruas jalan penghubung antara Desa Lemeu dan Desa Air Kopras yang berpotensi mengganggu akses transportasi warga. Jangan sampai terjadi korslet dan sebagainya. Kita beralih ke hot topic selanjutnya ini pemirsa, terutama bagi Anda pemirsa di rumah atau mungkin bagaimana sedang melakukan aktivitas juga melihat secara langsung ya di mana warga di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung dihebohkan dengan kemunculan benda bercahaya yang melintas di langit. Jadi pemirsa, kemunculan terlihat pada Sabtu malam sekitar pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat atau sesaat setelah matahari terbenam. Berdasarkan keterangan daripada warga, fenomena tersebut terlihat di beberapa daerah di Provinsi Lampung hingga provinsi lain. Sejumlah rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa objek terang bergerak perlahan dengan jejak cahaya panjang di belakangnya. Dalam beberapa momen, cahaya tersebut tampak terpecah-pecah saat melintasi langit. Kemunculan benda tersebut sontak menarik perhatian warga. Banyak diantaranya langsung merekam dan membagikan video tersebut ke media sosial. Bahkan sebagian warga menduga objek tersebut merupakan meteor yang jatuh. Profesor riset BRIN, Thomas Jamaluddin menyebut bahwa benda api yang melintas di langit Sumatera merupakan pecahan sampah antariksa. Yang pasti benda tersebut bukanlah rudal ya pemirsa atau lagi komet ya pemirsa. Kita simak keterangan lebih lengkapnya daripada penjelasan BRIN berikut ini. Sampai dengan Banten itu bukan meteor tetapi sampah antariksa yang memang terbakar dan pecah. Baru tadi pagi saya mendapatkan update informasi dari Space Track. Space Track ini memberikan informasi atau data-data terkait dengan sampah antariksa dan dipastikan bahwa tadi malam pukul 19.56 waktu Indonesia Barat ada sampah antariksa yang jatuh di pantai barat
Sumatera. Dan dari analisis orbitnya, saya menyimpulkan bahwa objek ini yaitu bekas roket milik Cina CZ-3B itu melintas mulai dari India, kemudian makin lama ketinggiannya makin turun dan di pantai barat Sumatera ketinggiannya mencapai di bawah 120 km. Dan pemirsa, selain hot topic tadi ada beragam informasi yang menjadi berita utama kita hari ini. Di antaranya bertambah lagi 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka akibat adanya ledakan. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka akibat adanya ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adiyes, Lebanon. 2 prajurit TNI mengalami luka parah dan sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum diketahui dari mana asal ledakan tersebut dan masih dalam penyelidikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berhasil menemukan pilot jet tempur F-15 yang sempat hilang. Proses evakuasi pilot tersebut dilakukan pada Minggu pagi waktu setempat Iran. Pilot tersebut dikatakan mengalami cedera tetapi akan baik-baik saja. Harga bahan pangan mengalami kenaikan imbas kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Kenaikan terjadi terutama pada komoditas cabai dan tomat. Di sisi lain, harga plastik masih mengalami kenaikan di pasaran. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk menghadirkan informasi kisah di balik operasi perdamaian UNIFIL. Ulasan yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon kembali terluka akibat adanya ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adiyes, Lebanon. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta PBB untuk mengevaluasi aspek keselamatan seluruh pasukan penjaga perdamaian. Perwakilan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL melaporkan 3 prajurit TNI terluka akibat serangan yang menghantam fasilitas PBB pada Jumat waktu setempat. 2 di antaranya mengalami luka serius dan sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum diketahui dari mana asal ledakan tersebut dan masih dalam penyelidikan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengaku telah menerima laporan soal insiden tersebut dan saat ini UNIFIL tengah melakukan penyelidikan. Atas insiden itu, ia juga meminta PBB untuk mengevaluasi aspek keselamatan dan menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi pasukan penjaga perdamaian mengingat mandat mereka bukan untuk berperang, melainkan menjaga stabilitas. Pertama, kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, their peacekeeping, not peacemaking. Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di manapun berada, khususnya di UNIFIL ini. Sementara itu, semakin meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan arahan kepada prajurit TNI di Lebanon untuk tetap berada di dalam bunker.
Arahan ini disampaikan Panglima TNI saat melakukan video call bersama Komandan Satgas TNI Unifil. Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat ya. Masih tugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap semangat. Terima kasih atas arahannya. Kami sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Oke, Garuda, prima. jaga moral. Dalam unggahan di sosial medianya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan prajurit di Lebanon Selatan tetap aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Ketiga prajurit yang gugur tersebut adalah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Ketiganya menjadi korban serangan udara yang dilancarkan militer Israel yang menghantam pos penjagaan permanen di wilayah sektor timur. Tim Liputan Metro TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total keberadaan pasukan TNI di Lebanon. Desakan ini mencuat setelah serangan Zionis Israel kembali melukai prajurit TNI di wilayah tersebut. Dave menegaskan evaluasi harus mencakup fungsi penugasan hingga objektivitas misi yang dijalankan. Maka itu perlu dipertimbangkan tentang keberadaan prajurit kita. Kenapa? Karena di sana mereka itu tujuan awalnya adalah untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang. Mereka itu tidak untuk melakukan ofensif, gitu ya. Mereka pun juga hanya dipersenjatai persenjataan yang terbatas, sementara diserang dengan rudal-rudal dengan kapasitas daya rusak yang sangat tinggi. Nah, maka itu harus dievaluasi ulang baik keberadaan para prajurit kita, fungsi daripada prajurit kita, dan juga objektivitas daripada misi mereka ada di sana. Dan pemirsa, untuk mendalami teknis dan kisah di balik operasi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, kami akan membahasnya bersama dengan prajurit pasukan Garuda UNIFIL PBB 2010-2011, Serma Purnawirawan Muhtar Effendi. Pak Muhtar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bang. Ya, Pak Muhtar, Bapak kan sudah pernah terjun langsung di Lebanon. Kalau misal dari pengalaman Bapak, seperti apa sih misi perdamaian di Lebanon ini dijalankan? Baik, sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara, putra dan putra terbaiknya yang melaksanakan tugas misi perdamaian di Lebanon. Sepengetahuan dan sepengalaman saya, tugas di Lebanon itu kita murni hanya sebagai penjaga perdamaian. Tidak diberikan kewenangan dan bahkan dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membalas atau merespon daripada serangan-serangan yang ditujukan kepada kita. Itulah sebabnya sebetulnya penugasan di Lebanon ini merupakan penugasan yang sungguh sangat berat bagi seorang prajurit yang tergabung dalam pasukan UNIFIL ya. Kenapa demikian? Kita dibekali senjata, kita dibekali rompi anti peluru, dan dibekali hal-hal yang bisa melindungi diri kita, tetapi kita sendiri tidak boleh dan sangat-sangat dilarang untuk melakukan tindakan yang sifatnya merespon daripada serangan dari pihak yang memang menyerang kita. Sehingga di sana kita hanya diberikan SOP manakala terjadi serangan kepada kita, dengan sesegera mungkin kita harus masuk ke dalam bunker pertahanan atau ke dalam shelter-shelter yang sudah disiapkan. Nah, tugas kita di sana untuk bagaimana caranya supaya kita selalu aman dan situasi selalu kondusif, maka kita diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat wilayah sekitar di mana ada markas kita didirikan. Ya. Baik. Sehingga itulah yang dilakukan oleh pasukan perdamaian terkhusus kontingen dari Indonesia untuk melakukan kegiatan teritorial dengan masyarakat sekitar, baik yang berada di seputaran markas PBB maupun wilayah-wilayah yang menjadi pembinaan kita. Karena kebetulan kontingen Indonesia ini diberikan
tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan di 3 wilayah, yaitu Tulin, Kabrika, dan Asawane. Nah, wilayah-wilayah ini atau 3 wilayah ini memang merupakan basis konsentrasi daripada Hizbullah. Tetapi kalau kita lihat di peta, 3 wilayah ini sangat relatif jauh dengan markas kita. Ya. Sehingga kalau suatu ketika kita ada agenda untuk melakukan pembinaan teritorial, itu menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Demikian, Mbak. Oke, Pak Muhtar tadi mengambil dari penjelasan Anda pada bagian akhir kalau kita melihat eskalasi konflik di Lebanon ini kan dipertebal akibat adanya ketegangan di Timur Tengah. Bagaimana Anda melakukan analisa bahwa operasi ini jadi lebih berbahaya dibandingkan mungkin pada tahun waktu Anda mengabdi? Baik, kalau waktu saya di Lebanon tahun 2010-2011 itu kan keamanan relatif ya, artinya tidak ada peningkatan eskalasi ya. Karena memang pada saat itu tidak ada letupan, tidak ada riak-riak yang menimbulkan terjadi kembali pecahnya perang antara Israel dengan Lebanon. Nah, kalau sekarang ini kan dengan adanya peperangan yang dilakukan oleh Israel dengan Iran, sementara disinyalir adanya keterlibatan daripada Hizbullah, itulah yang membuat eskalasi di Lebanon juga menjadi meningkat. Karena banyak alasan yang disampaikan oleh Israel bahwa mereka melakukan invasi kembali, katakanlah begitu, kepada Lebanon karena memang adanya kegiatan Hizbullah yang disinyalir membantu kekuatan daripada Iran. Nah, itu analisa saya. Karena dulu tidak ada itu, tidak ada Israel berkonflik dengan selain daripada Palestina dengan Lebanon ya. Nah, sekarang ini kan ada Iran yang berkonflik langsung dengan Israel. Sementara Hizbullah sendiri menurut daripada isu atau beritanya memang membantu daripada serangan yang dilakukan oleh Iran. Sehingga imbasnya ya ke Lebanon secara keseluruhan, pun termasuk di dalamnya kepada kontingen-kontingen UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon. Demikian, Bang. Kalau misalnya kita bahas soal teknis, bagaimana sih mekanisme pengamanan dan juga mitigasi risiko di lapangan ini harus diperbaharui, Pak, dengan meningkat eskalasi saat ini di Timur Tengah? Kita melalui pemerintah kita sebenarnya punya kekuatan ya untuk menekan PBB dalam hal ini UNIFIL. Bagaimana caranya UNIFIL ini menekan kedua pihak yang sedang berkonflik, terutama Lebanon dengan Israel, untuk betul-betul mematuhi resolusi yang sudah dibuat oleh PBB. Nah, resolusi yang sudah dibuat oleh PBB, terkhusus yang menangani Lebanon ini kan ada namanya resolusi nomor 1701 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Di mana di dalam resolusi ini isinya diantaranya adalah adanya gencatan senjata yang harus dilakukan oleh Israel dengan Lebanon. Dengan cara penekanan seperti itu yang dilakukan oleh PBB, itu menurut saya akan menurunkan eskalasi yang sedang terjadi. Tinggal dilihat pihak mana sekarang yang menjadi pembangkang terhadap resolusi tersebut dan pihak mana juga yang menjadi yang mengikuti aturan atau resolusi tersebut. Selama kami di sana tahun 2010-2011, kita tidak pernah melihat letupan atau riak-riak yang dibuat oleh masyarakat Lebanon yang mengakibatkan pecahnya perang antar Lebanon dengan Israel ya. Tetapi justru malah kita sering melihat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu diantaranya adalah dioperasikannya drone yang masuk ke wilayah Lebanon. Setiap drone yang masuk ke wilayah Lebanon dari Israel itu kita laporkan ke UNIFIL. Setiap kita laporkan, besok lusanya itu terjadi lagi. Kita laporkan lagi, terjadi lagi. Nah, artinya dalam hal ini kita atau kami sebagai prajurit lapangan menilai bahwa Israel memang membangkang terhadap resolusi yang sudah dibuat. Baik, Pak Muhtar. Karena kegiatan drone itu kan tidak saja memantau kegiatan masyarakat Lebanon, kemudian memantau gerakan-gerakan tentara-tentara Lebanon, tetapi justru juga saya meyakini mereka melakukan mapping dan plotting terhadap
markas-markas pasukan UNIFIL yang ada di Lebanon, termasuk di dalamnya adalah markas Indonesia. Jadi secara akurasi markas Indonesia ini sudah terplotting dan termapping oleh Israel gitu, baik titik maupun koordinatnya. Baik Pak Muhtar. Ya, baik Pak Muhtar, berkaitan dengan analisa tadi Anda sampaikan terakhir Pak Muhtar sebagai penutup, bagaimana pemerintah harus merespon insiden ini? Perlukah evaluasi menyeluruh dan mengkaji relevansi daripada partisipasi Indonesia di operasi ini? Sangat perlu. Karena melihat eskalasi yang meningkat antara Lebanon dengan Israel, pemerintah kita justru sangat perlu mengevaluasi. Tetapi keputusan apakah kita masih tetap berpartisipasi dan ikut serta dalam pengiriman pasukan ke Lebanon, itu juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah kita ya. Kenapa demikian? Karena pemerintah kita sebetulnya sudah berjanji, dan janji itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terusus alinea keempat, yang dimana di sana dinyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Kemudian yang kedua, pengiriman pasukan ke luar negeri juga dalam artian gabung dan PBB itu merupakan bentuk daripada menjaga marwah dan kehormatan negara Indonesia di mata dunia, di mana kita ini kan mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya bebas tidak memihak ke salah satu blok, aktif artinya dalam seluruh kegiatan PBB yang sifatnya mengusung dan menjaga kepentingan atau keperluan daripada kemanusiaan yang sifatnya global begitu. Kemudian kalau kita melihat dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang, tidak bijak juga kalau tiba-tiba dengan adanya peristiwa ini pemerintah kita tiba-tiba menarik sepihak pasukan yang ada di Lebanon. Karena pengiriman kita ke Lebanon itu kan berdasarkan kesepakatan yang pertama dengan PBB, kemudian yang kedua juga ada perjanjian-perjanjian yang dibuat antar pemerintah kita dengan PBB. Sehingga di sanalah keikutsertaan pemerintah kita dalam pengiriman pasukan ya, melalui misi perdamaian dunia. Tetapi untuk kedepannya justru ini harus dipertimbangkan. Ya. Artinya bukan berarti bahwa total Indonesia ini berhenti mengirimkan misi untuk menjaga perdamaian. Karena selain mengirimkan pasukan, juga banyak sebetulnya misi-misi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia. Misalkan kita bisa menjadi juru damai antara dua wilayah yang berkonflik. Ya. Kemudian kebetulan memang Indonesia ini sudah mempunyai atau dibentuk PMPP. PMPP itu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Nah, di mana PMPP ini dibentuk oleh pemerintah kita untuk memberikan pelatihan dan didikan kepada seluruh negara yang ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Jadi bukan saja melakukan pelatihan atau pendidikan terhadap tentara Indonesia, tetapi juga tentara-tentara dari negara lain itu dididik di kita. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita ke depannya dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga yang tadi saya bilang bisa menjadi juru damai, kemudian diaktifkan atau meningkatkan aktivitas PMPP. Demikian. Baik, kita sama-sama nantikan apa hasil evaluasi yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan sama-sama kita harapkan ada keputusan terbaik untuk penempatan dari pasukan perdamaian Indonesia di daerah berkonflik. Terima kasih. Serma Purnawirawan Muhtar Effendi sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan dengan informasi Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, di mana salah satu pilot militer Amerika Serikat hilang usai Iran menembak jatuh pesawat tempur F-15 AS. Sementara itu warga Iran turut mencari keberadaan pilot agresor tersebut. Pencarian pada malam hari berlanjut hingga subuh. Pada pukul 4 pagi waktu setempat, warga di sekitar Gunung Hitam juga turut melakukan pencarian. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang melakukan pencarian terhadap satu pilot jet tempur F-15 milik agresor Amerika Serikat di selatan Isfahan. Diketahui pemirsa, IRGC berhasil menembak jatuh dua helikopter Black Hawk Amerika Serikat dan pesawat C-130 di wilayah selatan Isfahan. Sementara itu, sumber militer Iran menyampaikan pada media Tasnim News Agency bahwa pesawat Amerika Serikat justru mengebom sejumlah area di daerah Kohgiluyeh yang diduga tempat jatuhnya pilot Amerika Serikat. Serangan itu dilakukan usai pasukan AS kehilangan harapan dalam operasi pencarian untuk menyelamatkan pilot tersebut. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berhasil menemukan pilot jet tempur F-15 yang sempat hilang. Proses evakuasi pilot tersebut dilakukan pada Minggu pagi waktu setempat Iran. Setelah dinyatakan hilang hampir kurun waktu 2 hari usai jet tempur F-15 ditembak jatuh oleh IRGC, salah satu awak pilot tempur F-15 yang sempat dinyatakan hilang akhirnya berhasil ditemukan. Kepastian ini datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui tulisan singkat di Truth Social Post yang menyatakan pihaknya telah berhasil menemukan pilot jet tempur F-15. Proses evakuasi dilakukan oleh pihak militer pada Minggu pagi waktu setempat Iran. Dirinya menyatakan atas perintahnya mengerahkan puluhan pesawat yang dipersenjatai dengan senjata paling mematikan di dunia untuk mengevakuasi sang pilot. Ia juga menjelaskan kondisi pilot F-15 itu dalam keadaan terluka, namun dirinya memastikan akan pulih kembali. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Zionis Amerika Serikat masih terus berlangsung dan kembali meningkat. Pada Sabtu, Iran kembali kirimkan serangan balasan menggempur wilayah pendudukan Zionis di Ramat Gan. Selain itu, rumah sakit jiwa di Teheran pun tak luput dari serangan Zionis Amerika Serikat. Ketegangan antara Iran dan Zionis AS kembali meningkat. Korps Garda Revolusi Islam mengungkapkan pada Sabtu pagi gelombang balasan ke-94 Iran berhasil menghancurkan beberapa pusat industri militer dan lokasi komandan serta unit tentara Zionis di wilayah selatan, tengah, dan utara Tel Aviv. Serangan ini diluncurkan dengan sandi "Wahai Ibu Para Ibu" yang didedikasikan bagi seluruh ibu para syuhada, khususnya Ezat Banu. Rudal balistik dan berat Khorramshahr, Khibar Syakan, dan Emad serta drone melesat dan menghantam titik-titik di Dimona, Negev, Beersheba hingga Ramat Gan. Perlawanan ini juga dilakukan oleh Yaman yang berhasil menargetkan wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel dengan tembakan rudal balistik. Di hari yang sama, Iran juga menggempur wilayah pendudukan Zionis di Ramat Gan. Tentara Zionis menyebut Iran menembakkan bom tandan ke wilayahnya. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak parah di pusat kota Ramat Gan. Tidak ada cedera yang dilaporkan dalam kejadian ini. Beberapa peringatan terdengar setelah tentara Zionis mengatakan pihaknya mengidentifikasi peluncuran rudal ke arah Israel. Sebelumnya, seorang pria dilaporkan terluka akibat pecahan kaca setelah serangan Iran menghantam pusat kota Bnei Brak. Rumah sakit jiwa di Teheran pun tak luput dari serangan Zionis AS. Serangan di dekat rumah sakit Delaram Sina menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian bangunan. Jendela pecah dan beberapa puing-puing serta peralatan yang rusak berserakan. Kepala rumah sakit mengatakan kerusakan itu disebabkan oleh pecahan peluru dari ledakan jarak dekat dan tidak ada korban jiwa. Rumah sakit Delaram Sina dikhususkan untuk pasien psikiatri. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut merupakan pasien dengan kecemasan, stres sebagai akibat dari insiden sebelumnya. Tim Liputan Metro TV.
Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini di Iran? Selengkapnya telah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Agil Laksamana Putra di Teheran, Iran. Agil, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kondisi saat ini di Teheran mengingat bahwa konflik belum juga usai? Ya, selamat pagi waktu Teheran. Hari ini tanggal 6 April 2026, memasuki hari ke-38 sejak awal kali perang. Di Teheran sendiri, aktivitas masyarakat per satu pekan terakhir masih berjalan seperti biasanya. Tiap malam masyarakat masih menggelar pawai untuk mendukung pemerintahan revolusi Islam, melakukan serangan balik ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di negara kawasan dan di negara pendudukan Zionis Israel. Dan adapun terkait kebutuhan pokok di Teheran sendiri masih tergolong cukup aman. Tidak ada kelangkaan bahan pokok sendiri di Teheran. Dan per tanggal 6 April 2026 ini, sekitar jam 3.30 dini hari, salah satu universitas di Teheran, Sharif University of Technology, terkena serangan, dan sebuah masjid serta SPBU di sekitar kampus terkena serangan juga. Sebelumnya tanggal 3 April 2026, serangan juga menyasar ke Universitas Syahid Besti di Teheran. Sebuah gedung penelitian laser dan plasma hancur total akibat serangan tersebut. Tepat jam 4 pagi lewat 26 tadi juga berkenaan dengan azan subuh, dan sekitar jam 4.33 suara pesawat tempur serta suara ledakan terjadi di selatan dan barat kota Teheran, seperti itu. Ya, Agil, lebih lanjut, wilayah mana saja yang paling terdampak dalam beberapa hari terakhir? Kita juga melihat bagaimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memberikan ancaman begitu ya, akan menyerang infrastruktur dan juga pembangkitan tenaga listrik. Ya, di kota Teheran sendiri, hampir semua wilayah kota Teheran, terutama di sekitar selatan dan barat Teheran sendiri juga dalam beberapa hari terakhir menjadi target serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel sendiri. Dan beberapa wilayah di provinsi lain seperti di Isfahan dan Al-Bors, kita tahu di Al-Bors sendiri juga menjadi salah satu pusat industri pembangkit listrik Iran, juga menjadi target dari serangan tersebut. Ya, Agil, lalu selama beberapa hari terakhir seberapa intens serangan yang terjadi dibandingkan pada pekan sebelumnya berdasarkan pengamatan Anda? Saya melihatnya satu pekan terakhir ini serangan lebih sering terjadi ketika malam hari. Jadi dari setelah Isya hingga menjelang subuh dini hari juga serangan masih terus berlanjut seperti itu. Ya, Agil, berkaitan juga dengan masih adanya beberapa warga negara Indonesia yang masih berada di sana, apa yang masih menjadi himbauan rutin daripada perwakilan tetap kita di sana, dan juga berkaitan dengan opsi bagi WNI kita yang ingin pulang ke Indonesia? Ya, KBRI Teheran sendiri selalu update informasi terkait bagaimana tingkat keamanan di hampir seluruh kota di Iran tersendiri. Jadi kami masih selalu update komunikasinya. Adapun untuk rencana evakuasi gelombang ketiga sedang diupayakan oleh pihak KBRI berkaitan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Jadi untuk waktunya, tanggalnya masih belum bisa dipastikan kapan akan direncanakan. Baik, kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Terima kasih kontributor Metro TV Agil Laksamana Putra. Jaga keselamatan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebuah kapal tanker bermuatan minyak mentah asal Iran, Ping Shun, dilaporkan melakukan perubahan rute secara mendadak saat mendekati pesisir India. Kapal yang membawa ratusan ribu barel minyak tersebut kini beralih haluan menuju Tiongkok di tengah ketatnya pengawasan sanksi internasional. Kapal tanker Ping Shun yang mengibarkan bendera Eswatini terpantau melakukan manuver tajam di perairan dekat pelabuhan Vadinar, Gujarat, India. Berdasarkan data pelacakan kapal tanker yang membawa sekitar 600 ribu barel minyak mentah Iran tersebut semula dijadwalkan bersandar pada akhir pekan ini. Namun saat berada di posisi terdekat dengan daratan India, kapal justru berputar arah menuju selatan dan memperbarui destinasi menuju Dongying, Provinsi Shandong, Tiongkok. Peristiwa ini menjadi sorotan lantaran pengiriman tersebut diharapkan menjadi impor minyak perdana India dari Teheran dalam 7 tahun terakhir pasca penghentian total pada Mei 2019 akibat sanksi Amerika Serikat.
Provinsi Balochistan, Pakistan kini tengah menghadapi krisis bahan bakar yang kian mendalam. Terhentinya pasokan bahan bakar dari Iran akibat eskalasi konflik di Timur Tengah telah melumpuhkan sektor transportasi dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Suasana di ibu kota Quetta pada Jumat waktu setempat menunjukkan deretan stasiun pengisian bahan bakar yang tutup. Sejumlah pengendara motor terlihat terpaksa mendorong kendaraan mereka, sementara antrian panjang mengular di titik-titik penyediaan bahan bakar yang masih memiliki stok terbatas. Krisis ini merupakan dampak langsung dari hampir kolapsnya jalur impor bahan bakar Iran. Penutupan akses di sepanjang perbatasan sepanjang 900 km termasuk rute Pangjur dan juga Gwadar terus terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Harga bahan bakar di pasar gelap kini melonjak drastis, sementara harga resmi nasional di Pakistan telah menembus angka Rp458 per liter untuk bensin dan Rp520 untuk diesel. Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak nyata terhadap perekonomian di kawasan Eropa Timur. Di Polandia, lonjakan harga bahan bakar tidak hanya menekan biaya hidup warga, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor transportasi dan jasa logistik. Warga ibu kota Warsawa kini mulai merasakan tekanan ekonomi akibat melambungnya harga energi global. Kenaikan harga bahan bakar di stasiun pengisian terus merambat ke sektor ekonomi real, memaksa masyarakat untuk memangkas konsumsi harian mereka. Selain rumah tangga, sektor jasa seperti kurir dan transportasi umum berada di ambang krisis. Para pelaku industri memperingatkan resiko penutupan bisnis secara massal jika harga minyak dunia tidak kunjung stabil. Para pakar ekonomi di Polandia menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai faktor penentu. Gangguan pada jalur distribusi yang menampung 20% pasokan minyak dunia tersebut menjadi senjata ampuh yang menyandra ekonomi global. Pemirsa Sejeda, selamat pagi Indonesia, kembali menghadirkan informasi tuan rumah hajatan meninggal dunia usai menjadi korban penganiayaan brutal sekelompok preman. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dalam jumlah besar di jalur lintas Sumatera. Dalam penyergapan yang dilakukan dini hari tadi, petugas menyita lebih dari 4 kg sabu yang dibawa 2 orang kurir asal Palembang. Inilah detik-detik penyergapan sebuah mobil minibus oleh tim unit 2 Satres Narkoba Polres Ogan Ilir di kawasan Simpang Desa Saka 3 Kecamatan Indralaya. Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1:40 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menghentikan kendaraan yang sudah menjadi target operasi sejak siang hari. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 4 paket besar sabu dengan berat bruto 4,2 kg yang disimpan dalam sebuah tas tote bag. 2 orang tersangka inisial ES dan YB warga kota Palembang langsung diamankan di lokasi tanpa perlawanan. Pengungkapan besar ini merupakan hasil operasi intelijen intensif selama 14 jam setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait dengan rencana pengiriman sabu lintas provinsi. Selain narkoba, polisi juga menyita 1 unit mobil, 2 telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Suasana bahagia pesta pernikahan di Kampung Cikupai, Desa Kertamukti, Kabupaten Purwakarta berubah menjadi tragedi yang memilukan. Tuan rumah hajatan meninggal dunia usai menjadi korban penganiayaan brutal sekelompok preman setelah menolak permintaan uang dari para pelaku. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Dadang, pria berusia 58 tahun yang sedang menikahkan anak perempuannya pada Sabtu malam menjadi korban kebrutalan sekelompok preman. Kejadian berawal ketika korban didatangi sekitar 10 orang dalam kondisi mabuk yang meminta jatah uang. Meski korban sempat memberikan uang Rp100.000, para pelaku kembali datang dan meminta tambahan sebesar Rp500.000. Merasa keberatan, korban pun menolak permintaan tersebut.
Tidak terima dengan penolakan korban, 3 orang pelaku kemudian mengikuti Dadang dan melakukan pemukulan secara brutal menggunakan potongan bambu. Naas nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu meminta jatah ya, tetapi ya, salah pahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali usai jeda Headline News dengan beragam informasi lainnya, diantaranya imbas konflik Timur Tengah, harga bahan pangan hingga plastik melonjak tajam. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, ada sejumlah agenda penting yang akan berlangsung pada hari ini, Senin 6 April 2026. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menghadiri prosesi Pawai Paskah yang akan digelar hari ini di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pawai Paskah ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Paskah dengan mengusung tema perdamaian. Sejumlah persiapan pun sedang dilakukan oleh panitia Festival Paskah oleh pemuda Gereja Masehi Injili Timor. Tampak persiapan panggung juga mobil-mobil pengamanan dari unsur TNI, Polri terlihat di sekitar titik lokasi yang akan menjadi titik awal pembukaan Pawai Paskah di Bundaran Tirosa Kota Tumpang. Pawai Paskah kali ini bertemakan damai dari selatan Nusantara untuk Indonesia. Agenda tidak kalah penting pemirsa buat Anda berdomisili di Jakarta dan akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan. Ganjil genap Jakarta kembali digelar hari ini, usai tidak berlaku di hari libur Paskah. Jadi informasi pemirsa, aturan ganjil genap diberlakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi khususnya di jam sibuk ganjil genap. Pagi ini berlangsung sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berlaku pada sore nanti dimulai pada pukul 4 sore hingga 9 malam nanti. Dan agenda ketiga yang tidak kalah penting pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan dan memulai tes kompetensi akademik atau TKA jenjang SMP mulai hari ini. Diketahui pemirsa, TKA diperuntukkan bagi siswa kelas 9 sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran secara nasional. Pelaksanaan TKA berlangsung selama 2 hari dengan materi yang berbeda. Hari pertama berfokus pada matematika dan numerasi, dan hari kedua pada bahasa Indonesia dan literasi. Dan pemirsa, itulah tadi sejumlah agenda penting yang berlangsung pada hari ini. Ada informasi menarik apa lagi, Valerie? Ya, kita akan membahas terkait dengan harga plastik di kemasan di Indonesia yang mengalami kenaikan, di mana dampak dari ketegangan antara Iran dan Israel Amerika Serikat di Timur Tengah. Pedagang pun menjerit karena kenaikan harga plastik di beberapa daerah mencapai 100%. Dampak eskalasi geopolitik di wilayah Timur Tengah berpengaruh pada melonjaknya harga kemasan plastik di Indonesia. Pedagang di Pasar Sentral Majene misalnya di Sulawesi Barat menjerit akibat kenaikan harga plastik hingga 40%. Kenaikan harga plastik kemasan mulai terjadi sejak 1 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Plastik kemasan yang digunakan untuk membungkus tempe dan gula kini tembus Rp16.000 per kemasan, padahal harga sebelumnya hanya Rp9.000 per kemasan. Lonjakan harga plastik ini pun dikeluhkan pedagang yang menggunakan plastik untuk berdagang seperti penjual ikan dan sayuran. Lonjakan harga plastik ini juga membuat keuntungan mereka semakin turun. Mereka pun harus menambah modal lebih untuk membeli plastik di tengah keuntungan yang semakin menipis. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk stabilisasi harga plastik tersebut.
Hal serupa terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Pedagang plastik kemasan mengaku penjualan menurun drastis usai harga kantong plastik alami kenaikan yang signifikan, bahkan membuat omset dari penjualan menurun hingga 50%. Plastik yang biasanya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya kini menjadi Rp50.000. Sedangkan untuk barang plastik lainnya dari harga Rp23.000 per lusinnya kini naik menjadi Rp35.000 per lusin. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, kenaikan harga kemasan berbahan plastik bisa mencapai 2 kali lipat. Harga plastik murni per kilogram di Pasar Besar Ngawi tembus hingga Rp60.000 yang biasanya hanya Rp30.000. Pedagang plastik mengatakan kenaikan harga terjadi sejak awal Ramadan yang terus melonjak hingga Lebaran dan saat ini. Kelangkaan biji plastik di tingkat pabrikan diduga menjadi penyebab naiknya harga. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis plastik kemasan daur ulang. Dari sebelumnya Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Tim Liputan Metro TV. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada kekacauan rantai industri plastik. Akibatnya harga plastik pun ikut meningkat. Untuk pantauan terkini terkait harga plastik, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina dari Jakarta dan Randi Alvaras dari Surabaya. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, selamat pagi. Bagaimana pantauan harga plastik kemasan di tempat Anda melaporkan? Apakah mencapai 50%? Ya, baik Valeri, betul sekali ya, memang untuk harga kenaikan plastik akhir-akhir ini menjadi polemik di publik begitu ya, dan juga menyita perhatian publik dikarenakan memang ini juga dibutuhkan baik itu masyarakat bawah, menengah hingga atas. Bahkan untuk Sekjen IKAPPI Reynaldi Sirojudan juga mengatakan bahwa memang untuk kenaikan harga plastik ini naik mencapai 50%. Nah, saat ini kami sudah berada di Pasar Tomang Barat, di mana ada di salah satu toko yang menjual khusus untuk seluruh jenis plastik begitu ya. Langsung saja kita tanyakan seperti apa harga plastik saat ini. Di sini sudah ada pedagangnya ya, dengan selamat pagi Pak, dengan Pak Jack. Ya, Pak Jack ini ya. Pak, ini betul nggak sih Pak, boleh dikonfirmasi harga plastik ini naik lebih dari 50%? Ya, lebih. Kayak merek PE yang untuk minyaknya begitu. Dulu hanya eceran kita sekitar 32.000. Hari ini udah 54.000, 55.000. Jadi udah lebih dari plastik anti panas yang buat sop atau soto itu dari harga 42.000 sekarang penjualannya 64.000. Jadi udah sangat tinggi. Jadi kalau yang kasihan sebetulnya pedagang kecil ya, kayak tukang bubur, tukang bakso yang selalu memakai plastik. Mereka sangat tergantung gitu ya. Itu yang kita ini kan. Mungkin kalau penyebabnya pemerintah atau ini lebih tahu lah ya. Apa bahan baku plastik itu dari apa gitu. Nah, terus dari pedagang nih gimana sih Pak? Apakah sering mendengar komplain misalnya dari para pembeli gitu? Kalau komplain udah nggak aneh, itu udah biasa ya. Yang lebih parah itu ini nggak jadi beli. Seperti Mbak tadi saksikan ya. Itu karena begitu mendengar harga udah naik segitu, nggak jadi beli, pulang dulu. Karena dia bawa duit nggak cukup. Itu yang parahnya bagi kita, nggak jadi beli gitu. bukan kalau dia komplain, wah mahal amat, itu mah udah biasa kata di pasar. Nggak jadi beli lebih parah. Nah, Pak, ini kan saya juga dapat informasi ini sehari harga plastik itu naiknya bisa 3 kali. Jadi pagi, siang, sore itu bagaimana Pak? Itu karena memang dari distributor dia buka harga pagi, nanti tahu-tahu ada kenaikan bahan katanya dia nggak jualan. Terus nanti sore baru diinformasi lagi harga. Jadi kita sebetulnya yang sangat merugikan bagi pedagang ya, ini bisa beli nggak bisa jual. Nah, jadi gini, kita jual 10.000, tapi nggak tahu modal kita beli kemudian udah 12.000. Jadi bisa jual nggak bisa beli. Kalau istilah orang ininya itu kita nggak jadi ini modal kita nombok terus. Nah itu yang ini yang paling. Jadi hari ini pokoknya katakanlah kita belanja 1 juta, kita jual 1.200.000. Tahu-tahu besok kita belanja udah 1,5 juta. Nah itu yang ininya. Jadi bagi kita minta pemerintah untuk turut campur lah mengendalikan supaya harganya nggak naik-naik terus. Terima kasih banyak ya Pak Jack untuk pada pagi hari ini. Terima kasih kembali. Nah itu tadi Jose, betul ya, karena memang untuk harga plastik bahkan naik hingga lebih dari 70% di wilayah Jakarta. Demikian, sementara kembali ke Anda di studio.
Baik, dari Rona Marina di Jakarta kita beralih ke Randi Alfaras di Surabaya. Randi, selamat pagi. Bagaimana kenaikan harga plastik di Surabaya? Lalu bagaimana juga respon dari para pedagang di sana? Ya, Valerie, selamat pagi. Memang kenaikan harga plastik tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di Surabaya juga infonya sudah mengalami kenaikan dengan tingkatan yang cukup signifikan. Bahkan info dari pedagang yang kami sempat wawancarai, kenaikan harga plastik di Surabaya mencapai lebih dari 40%, baik itu untuk semua produk kemasan plastik, baik itu untuk gelas, kemudian juga untuk cup makanan hingga kantong kresek juga ini mengalami kenaikan yang rata-rata ini mencapai lebih dari 40%. Memang kalau infonya faktor dari kenaikan harga plastik ini dikarenakan memang adanya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika, Israel dan juga Iran yang masih belum juga mereda, sehingga memang untuk distribusi minyak bumi di Selat Hormuz juga mengalami hambatan, yang mana memang minyak bumi merupakan salah satu bahan baku utama dari pembuatan plastik. Yang mana ini juga banyak para pedagang di Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom, yang juga mengeluhkan adanya kenaikan harga plastik yang cukup signifikan yang terjadi sejak 1 bulan lalu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mencoba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan pedagang plastik yang ada di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Mimin. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Ibu, ini kenaikan harga plastik di Pasar Pucang Anom seperti apa, Bu? Kenaikan plastik kurang lebih 50%. 50%? Ya. Ini untuk produk apa aja, Bu, yang naik? Semuanya packing sama bahannya pokoknya dari plastik. Ya. Nah, boleh nggak, Bu, dikasih contoh, Bu? Apa aja, Bu, yang naik kira-kira di sini? Dari pembungkus kayak PE, plastik kresek itu paling tinggi, yang paling naik. Gelas-gelas, packing semuanya pokoknya. Oke, kalau kantong kresek berapa, Bu, kenaikan di sini kira-kira? Apa? Kantong kresek. Kantong kresek itu biasanya 5.000 jadi 7,5. 7,5. Ya. Kalau untuk cup makanan, Bu, berapa kenaikannya? Untuk makanan kenaikannya ya sama juga. Ya. Oke, mungkin terakhir, Bu, harapannya apa, Bu, sebagai penjual plastik? Harapannya kita harus bisa normal lagi, harga stabil, barangnya ada. Sekarang barangnya susah cari juga. Oke. Ya itu. Baik, Ibu, makasih banyak atas waktunya. Ya, pemirsa, memang dari para pedagang maupun juga pembeli plastik, utamanya di Pasar Pucang Anom Surabaya, mengharapkan adanya harga jual plastik yang bisa segera normal, karena memang kebanyakan masyarakat yang membeli plastik ini banyak digunakan oleh para UMKM untuk bisa mengemas makanan yang mereka jual, sehingga memang untuk plastik masih menjadi komoditi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga harapan besar dari masyarakat bahwa harga plastik bisa segera kembali normal. Demikian, Valerie, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Randi Alfaras dari Surabaya, dan sebelumnya ada rekan Rona Marina dari Jakarta. Jadi memang benar pemirsa, kalau misalnya harga plastik saat ini terus mengalami peningkatan, bahkan sudah sampai 50%, dan tentu ini tidak terlepas ya dari terganggunya bahan baku plastik karena impor yang diakibatkan oleh konflik di geopolitik di Timur Tengah. Dan usai jeda pemirsa, kita akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Jose. Akan ada apa, Jose? Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan informasi. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Ketua dari MPR RI bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci stabilitas nasional. Ya, inilah yang akhirnya mendasari kunjungan strategis Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke kediaman Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Bantul, Yogyakarta. Mengawali kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Ahmad Muzani menyambangi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di kediamannya. Isu persatuan nasional menjadi topik utama dalam pertemuan kedua tokoh tersebut. Keduanya sepakat bahwa di tengah kondisi geopolitik dunia, persatuan merupakan modal terkuat bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, sekaligus tetap aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, termasuk dukungan terhadap Palestina. Tak hanya bicara soal isu global, pertemuan ini juga membahas langkah konkret pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis nasional.
Persoalan kenegaraan, persoalan situasi geopolitik, dan persoalan-persoalan lain. Saya kira tadi kami cukup banyak berbincang dengan beliau, nyambung pemikiran, nyambung silaturahmi, dan nyambung diskusi tentang beberapa hal penting tersebut. Dalam menghadapi geopolitik global itu kami mendiskusikan bahwa modal terkuat kita adalah persatuan. Jadi ketika kita bersatu menghadapi situasi politik global seberat apapun, itu Indonesia insya Allah akan mampu menghadapinya, dan kami percaya bahwa Presiden Prabowo dengan semangat konstitusional dan menjaga kedaulatan Indonesia akan membawa Indonesia pada prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan, dan keadaban atau kemanusiaan yang beradab. Pemirsa, Travel Multazam Utama Tour melaksanakan manasik haji selama 3 hari. Tidak hanya memberikan pembekalan ibadah, tim kesehatan juga aktif melakukan pemantauan kondisi kesehatan jamaah calon haji sejak masa persiapan. Pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi menjaga daya tahan tubuh hingga pengaturan pola istirahat menjadi fokus utama. Dokter rombongan Haji Multazam Utama Tour, Muslim Tajuddin Khalid, mengimbau jamaah untuk bisa menjaga kesehatan, mengingat ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Seluruh fasilitas kesehatan pun telah disiapkan, mulai dari layanan pemeriksaan hingga ketersediaan obat-obatan selama di Tanah Suci. Untuk awal-awal sebelum keberangkatan, yang paling penting diperhatikan adalah masalah kesehatan. Jadi dijaga kesehatannya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan bagaimana caranya? Pertama dengan makan yang sehat, makan yang bergizi, terus rutin mulai berolahraga dari awal, jangan terlalu banyak dulu, jadi bertahap, naik, namanya jalan dulu berapa meter, terus meningkat sehingga nanti di sana tidak kaget kemudian. Pemirsa, di tengah kecamuk perang yang belum mereda, calon jemaah haji Indonesia ternyata tidak surut untuk tetap mempersiapkan diri jelang pergi ke Baitullah. Ratusan calon jemaah haji dari Multazam Utama Tour bahkan antusias dengan mengikuti manasik haji. Sejak Sabtu sore, jemaah calon haji dari Travel Multazam Utama sudah memadati area asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wajah berseri dan penuh antusias terlihat di antara jemaah calon haji Multazam Utama Tour. Meski berita soal situasi di Timur Tengah terus mengemuka, tak satu pun dari mereka yang terlihat goyah. Para jemaah semuanya fokus mempersiapkan diri. Mengenai syai, tata cara tawaf, terus kalau nanti di Arafah kan, gimana yang detail-detailnya gitu, di Mina. Multazam itu detail untuk setiap jamaahnya, tapi cepat respon juga sih. Yang saya dapat ilmu dari pembelajaran manasik ini, puncaknya haji itu benar-benar hanya 5 hari. Saya sangat puas karena dari kemarin kita udah dapat materi yang banyak dan hari ini kita mulai praktek. Alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali ikut dengan Multazam. Saya udah mulai baca-baca, itu juga sama dari bekal buku yang diberikan oleh Multazam, dan baca-baca sambil lihat-lihat juga sih di YouTube bagaimana sih haji itu. Walaupun umrah saya udah pernah ikut, haji baru kali ini. Manasik haji yang digelar Multazam Utama Tour berlangsung selama 3 hari. Selain teori, jemaah juga mendapatkan kesempatan melakukan simulasi ibadah haji, mulai dari berihram, tawaf hingga sa'i. Ibadah haji adalah ibadah yang mengandalkan kekuatan fisik, mulai dari tawaf, dilanjutkan ke sa'i, lalu wukuf di Padang Arafah hingga lempar jumroh. Karena itu dibutuhkan kekuatan fisik yang prima, sehingga jemaah calon haji dianjurkan untuk sering-sering melakukan olahraga. Dan yang tak kalah penting adalah
bagaimana meningkatkan kekuatan mental untuk meningkatkan kesabaran hingga keikhlasan. Pembimbing haji dari Multazam Utamatur menekankan keseimbangan antara kesiapan fisik dan ketenangan hati menjadi kunci utama agar ibadah haji dapat dijalankan dengan lancar. Kami dari Multazam Utama disengaja mengadakan manasik untuk memberikan bekal kepada para jamaah terkait manasik, terkait tata cara ibadah haji, sehingga betul-betul apa yang dikerjakan nanti saat berada di Tanah Suci sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena apa? Karena salah satu syarat haji seseorang itu dikatakan mabrur adalah apabila hajinya itu sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Persiapan yang matang menjadi bekal, keyakinan menjadi penguat, mengantar langkah mereka menuju ibadah haji yang mabrur. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, tanpa terasa usai sudah perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Saya Jose Nicole. Dan saya Valerie Budianto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.